Oke teman-teman ya, berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Kita coba membahas tentang gula halus teman-teman. Gula halus yang dipakai untuk membuat gula tengah pada odading ataupun roti goreng ya, ataupun bolang-baling yang biasa kita gunakan seperti itu. Jadi banyak sekali teman-teman ya, variatif dari roti goreng itu sendiri, baik itu memakai gula tengah ataupun tidak seperti itu. Atau roti goreng isi kan tidak pakai gula tengah ya seperti itu. Nah ini saya pegang ini adalah teman-teman ya, adalah salah satu gula halus ya, yang produk apa ini namanya, seperti ini. Ini kalau menurut saya ya sudah bagus untuk di sekitar sini ya, di daerah-daerah sini, khususnya di Bandar Lampung seperti itu. Jadi yang saya gunakan seperti ini. Dan itu takaran kalau saya membuat ini teman-teman ya. Jadi takarannya itu 5 bungkus ini. 5 bungkus ini berarti sekitar sekilo lebih 250 gram ya, atau sekilo seperempat seperti itu, sekilo lebih seperempat. Terus campurannya itu ya tepung terigunya sekilo lah, artinya lebih banyak gula halus ini. Kemudian kalau wijennya sih relatif aja ya, mungkin 2 on setengah dan setiap sekilo ini seperti itu. Nah teman-teman ya, kalau bagi kita gitu kan, namanya gula halus ini sangat penting sekali gitu kan. Selain dia untuk membelah ya, artinya membelah potongan itu ya yang kita buat, juga sebenarnya menambah rasa ya, menambah rasa pada odading itu sendiri atau pada roti goreng yang kita buat, sehingga rasanya itu khasnya itu ada ya, karena di sini kan kita kasih wijen juga, jadi wijen itu mempengaruhi juga di rasa ya sebenarnya teman-teman. Nah kalau prosesnya sih sama saja teman-teman ya, kalau pembuatan gula tengah itu ya, gula tengah itu sama gitu seperti itu. Bisa saya lihatkan salah satu, oh ini fungsinya gula tengah. Nah ini kita scroll saja, banyak sekali ya odading dengan ciri khas masing-masing ya, dari atas ini coba. Nah, kita lihat ya teman-teman ya. Jadi ini hasil dari, kalau ini kan konten saya ya, ini konten saya. Nah, ada lagi. Nah kalau konten saya kan ini odadingnya seperti ini. Nah ini beda ya dari Empat Dadu. Ini konten saya ini. Nah ini juga yang di video short ini ya, seperti ini. Jadi setiap potongan tuh beda-beda teman-teman. Ini kan, kemudian ini waktu melebar. Nah ini ada yang seperti ini juga gitu kan. Nah ini dari hasil. Nah kalau ditabur apa, oh ya, tabur gula halus. Nah ada yang seperti ini, yang produksi itu ya, yang rumahan ya seperti ini. Kemudian nah ini ada yang tanpa gula tengah, ini udah ditambah gula tengah seperti ini. Tuh dia langsung utuh dagingnya ya, memang bener kopong gitu kan. Nah, gitu kan. Kemudian bawahnya ini ada daging, ini tanpa gula tengah ya teman-teman. Nah ini kalau ini kayak gula tengah. Nah ini kayak gula tengah, ini bagus ini ya. Nah ini ada besar seperti ini, karamel, putih goreng karamel ya. Ini kita ya, mana lagi banyak ya udah dengan ini gula tengah, jadi bervariasi. Ini seperti ini. Nah ini tanpa gula tengah ini ya. Nah oke, ini gula tengah yang saya buat gitu. Oke teman-teman, jadi itu tentang sekilas hasil dari ibaratnya gula tengah ini sangat berpengaruh ya pada adonan kita, karena selain tadi dia memisahkan, dia juga bisa untuk menambah rasa selama seperti itu. Makanya kalau gula tengah itu ya teman-teman, gula tengah ini biasanya kalau gagal kita membuat gitu kan, ini ya berdampaknya kadang potongan kita itu kan tipis-tipis ya seperti itu. Kemudian dia kelengket, bisa jadi kalau gula tengahnya tidak bagus sehingga tidak mekar ya, tidak ngembang maksimal tuh odadingnya seperti itu. Dan
Yang berikutnya adalah yang paling paling apa ya, paling nggak enak itu kalau gula tengahnya gagal itu hasilnya lebih sedikit teman-teman, jadi tidak sesuai dengan target kita gitu, gua pastikan teman. Jadi itulah yang jadi permasalahan kita seperti itu. Tapi kalau yang lain ya, kalau lain, kalau tanpa gula tengah ya otomatis bisa mengurangi budget sih, karena dengan gula tengah, dengan gula halus ini budgetnya umpamanya kita toh bikin pokoknya 8 kilo ya, 8 kilo kan gula kayak gula pasirnya itu kita cukup hanya sekilo setengah lah, ibaratnya sekilo setengah untuk gula pasirnya aja. Nah, berhubung kita menggunakan gula tengah gitu kan, menggunakan gula tengah seperti ini, tambah lagi biaya ya, biaya dari gula tengah sendiri atau gula halus sendiri. Kalau sekilo di sini sekitar apa ya, 20-an ya seperti itu, 20, anggap 20 itu baru gula halusannya, belum tepung terigu 10.000 itu sudah menambah budget 30.000. Wijennya, wijen seperempat itu berarti sekitar berapa ya, sekitar 20-an nggak ada teman, sekitar 10.000 15.000-an lah, anggap 15.000. Berarti budget kita untuk sekilo, kalau kita bikin 8 kilo odading banyak, udah nambah pengeluaran itu 50.000 kalau ada ini. Tapi kalau tidak ada gula tengah ya untung ya teman. Tetapi ya teman, akan tetapi kan ciri khas dari odading itu sendiri, dari roti goreng yang kita buat, dari bolang-baling yang kita buat, ya ini kan ciri khasnya seperti itu gitu kan. Jadi dikatakan itu pokok ya, sudah pokok buat kita. Tapi kalau teman-teman mau nyoba dagang karena repot membuat gula tengahnya, karena kan kalau nggak biasa membuat gula tengah itu kan gampang-gampang susah sih ya, gampang-gampang susah. Kemudian yang kedua, ketika sudah jadi kita lebarkan di adonan itu waktu ngesapnya, ini kadang tipis belah gitu teman-teman. Yang sering terjadi itu banyak kan tipis belah, apalagi terlalu tarik gitu kan, jadi tidak seimbang antara lapisan atas dan bawah. Ketika sudah digoreng nanti akhirnya banyak yang lense ya, akhirnya banyak yang kalah sebelah, akhirnya banyak apkiran gitu kan, seperti itu. Tapi ya itu harus dibiasakan, karena gula tengah ini kalau menurut saya pribadi ya fungsinya sangat kompleks ya. Artinya dia bukan hanya sebagai perekat saja, tapi sebagai rasa dan khas, ciri khasnya dari aroma, mungkin ada pengaruh dari wijennya itu sendiri. Jadi sangat-sangat penting lah pokoknya gula tengah ini ya bagaimanapun teman-teman, kalau bisa ya gula tengah ini dipelajari dengan betul-betul ya, gula halus ini. Dan sebenarnya tidak repot, mudah bikin gula tengah ini kalau ambil. Yang penting jangan kebanyakan air gitu, seperti jangan kebanyakan air. Kalau sedikitan air agak keras ya jadinya, ya yang tanggung saja. Jadi itu ya teman, gula halus ini sekali lagi sangat penting buat kita ketika kita membuat bolang-baling ataupun odading ya. Oke, terima kasih pembahasan tentang sedikit tentang gula halus dan pengaruhnya pada adonannya. Thank you.